Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Melati Pramestinning Room dan teman saya Reza Putut dan Dwi Astuti ingin menjelaskan tentang simulasi pemilihan portofolio. Yang pertama adalah set efisien 2 aktiva. Di sini kami mengambil data dari Bank BRI dan Bank BNI pada tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret. Untuk yang pertama, kita harus mencari return realisasinya dulu. Kenapa di sini kosong? Karena untuk mencari return realisasi itu rumusnya sama dengan dalam kurung buka close price hari ini dikurangi close price sebelumnya kurung tutup dibagi dengan close price sebelumnya. Nah, pada tanggal 4 Januari kita kan tidak tahu close price tanggal 3 berapa. Jadi di sini kita kosongin saja. Lalu kita cari return realisasi untuk Bank BRI pada tanggal 5 Januari. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan kurung buka B4. B4 di sini adalah close price hari ini dikurangi B3. B3 adalah close price sebelumnya kurung tutup dibagi B3 atau close price sebelumnya. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk Bank BNI juga sama, rumusnya juga seperti itu, sama dengan dalam kurung buka C4 adalah close price untuk Bank BNI hari ini dikurangi dengan C3 atau close price Bank BNI sebelumnya kurung tutup dibagi C3 atau close price Bank BNI sebelumnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk mencari return realisasi selanjutnya, kita tinggal drag aja dari atas sampai bawah, nanti sudah ada nilainya sendiri. Oke, selanjutnya kita mencari return ekspektasi. Untuk mencari return ekspektasi Bank BRI, kita menggunakan rumus sama dengan average kurung buka D4 sampai dengan D63. Nah, D4 sampai dengan D63 ini sendiri adalah hasil dari return realisasi Bank BRI. Dan nantinya akan menghasilkan data seperti ini. Untuk mencari return ekspektasi Bank BNI juga sama, hanya saja yang dipakai di sini adalah data dari hasil return realisasi Bank BNI. Selanjutnya kita mencari deviasi standar untuk Bank BRI. Untuk mencari deviasi standar untuk Bank BRI, kita menggunakan rumus sama dengan STDEVP kurung buka D4 sampai D63 kurung tutup. D4 sampai D63 itu adalah hasil return realisasi dari Bank BRI. Nanti hasilnya ini seperti ini. Dan untuk Bank BNI juga sama, cuma yang membedakan adalah range yang dipakai. Yang selanjutnya kita mencari kovarian. Untuk mencari kovarian kita menggunakan rumus sama dengan kovar kurung buka range hasil return realisasi Bank BRI, range dari hasil dari return realisasi Bank BNI, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk mencari korelasi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan korel kurung buka range untuk hasil dari return realisasi Bank BRI, hasil dari return realisasi Bank BNI kurung tutup, lalu kita enter,
hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya kita mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, kita harus menentukan dulu nilai proporsi untuk Bank BRI dan Bank BNI. Di sini kami menggunakan nilai proporsi untuk Bank BRI itu dimulai dari 0,0 sampai dengan 1. Sedangkan untuk nilai proporsi Bank BNI itu sebaliknya dari Bank BRI tadi. Jadi Bank BNI di sini kita mulai dari angka 1 sampai 0,0. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan plus kurung buka G12. G12 di sini adalah nilai proporsi dari Bank BRI dipangkat 2 dikali dengan H6. H6 di sini adalah hasil dari deviasi standar Bank BRI. Jangan lupa di tengahnya dikasih dolar, dipangkat 2, ditambah H12. H12 adalah nilai proporsi dari Bank BNI, dipangkat 2 dikali I6. I6 adalah hasil dari deviasi standar dari Bank BNI. Jangan lupa tengahnya dikasih dolar, dipangkat 2, ditambah 2, dikali G12. G12 adalah nilai proporsi dari Bank BRI, dikali H12 atau nilai proporsi dari Bank BNI, dikali dengan H8. H8 di sini adalah nilai dari kovarian. Jangan lupa tengahnya dikasih dolar. Kurung tutup dipangkat 0,5. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk mencari standar deviasi selanjutnya, kita tinggal drag aja dari atas tadi sampai ke nilai proporsi yang terakhir. Nanti nilainya, angkanya akan muncul sendiri. Yang selanjutnya kita akan mencari ERP. Untuk mencari ERP, rumusnya sama dengan tambah G12. G12 di sini adalah nilai proporsi dari Bank BRI dikali H5. H5 di sini adalah hasil return ekspektasi dari Bank BRI, di tengahnya dikasih dolar, ditambah H12 atau nilai proporsi dari Bank BNI dikali dengan I5 atau hasil return ekspektasi dari Bank BNI. Jangan lupa tengahnya dikasih dolar. Tinggal kita enter, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk mencari nilai ERP selanjutnya, kita tinggal drag aja dari atas sampai bawah. Nanti akan terisi sendiri. Yang selanjutnya kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita blok dulu hasil dari standar deviasi dan ERP dari awal sampai akhir. Lalu kita klik insert, kita cari scatter, kita pakai yang ini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Yang selanjutnya kita akan mencari portofolio terkecil, risiko terkecil dari dua aktiva. Untuk mencari portofolio terkecil dua aktiva, hampir sama dengan sebelumnya tadi. Kita mencari return realisasinya dulu untuk Bank BRI dan Bank BNI, lalu kita mencari return ekspektasi, deviasi standar, kovarian, korelasi, standar deviasi, dan ERP-nya dulu. Yang membedakan di sini dalam pemilihan portofolio risiko terkecil dua aktiva, pada metode portofolio risiko terkecil, kita perlu menambahkan tabel hingga risiko terkecil. Nah, untuk mencari
resiko terkecilnya, kita menggunakan rumus sama dengan plus kurung buka I6. I6 di sini adalah hasil dari deviasi standar Bank BNI, di tengahnya kita pakai dolar, pangkat 2 dikurangi H8. H8 di sini adalah hasil dari kovarian, di tengahnya kita pakai dolar, kurung tutup, dibagi H6. H6 di sini adalah hasil dari deviasi standar untuk Bank BRI, di tengahnya kita pakai dolar, di pangkat 2, ditambah dengan I6 atau hasil dari deviasi standar Bank BNI, di pangkat 2, dikurang 2, dikali dengan H8, atau H8 di sini adalah hasil dari nilai kovarian. Kita tinggal enter saja, nanti hasilnya akan menunjukkan nilai terkecilnya. Nah, untuk yang Bank BNI, ini rumusnya 1 dikurangi dengan G36. G36 di sini adalah hasil dari perhitungan tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mencari standar deviasinya untuk nilai yang terkecil tadi, untuk mencari standar deviasi dan ERP-nya, kita tinggal drag aja dari atas tadi sampai sejajar dengan nilai yang kita cari tadi. Yang selanjutnya kita membuat grafik. Membuat grafiknya juga sama. Kita tinggal blok aja hasilnya, lalu kita klik insert, kita cari scatter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya, portofolio optimal 2 aktiva. Untuk mencari portofolio optimal 2 aktiva, sebelumnya kita harus mencari return bebas resikonya dulu. Return bebas resiko diperoleh dari proksi aktiva return bebas resiko yang mengacu pada sertifikat Bank Indonesia. Nah, pada sertifikat Bank Indonesia, proksi aktiva bebas risiko saat ini adalah sebesar 35% per tahun. Jadi, untuk mencari return bebas risiko, kita menggunakan rumus sama dengan 35% dibagi 365. 365 di sini adalah jumlah hari dalam setahun. Nanti akan memperoleh hasil 0,000959. Selanjutnya, kita mencari return ekspektasi, deviasi standar, kovarian, korelasi. Itu sama seperti sebelumnya. Dan juga kita harus cari deviasi standar dan ERP. Nah, selanjutnya kita mencari nilai optimal. Nilai optimal di sini kita bisa cari dengan rumus sama dengan plus double kurung buka H5. H5 di sini adalah hasil dari return ekspektasi Bank BRI. Di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi H2 atau hasil dari return bebas resiko yang kita cari tadi, di tengahnya kita kasih dolar, kurung tutup, dikali I5. I5 di sini adalah hasil dari return ekspektasi Bank BNI. Di tengahnya kita kasih dolar, di pangkat 2, dikurangi kurung buka I5 atau hasil dari return ekspektasi Bank BRI, di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi H2 atau hasil dari return bebas resiko, di tengahnya kita kasih dolar,
kurung tutup dikali H8 atau hasil dari kovarian, di tengahnya kita kasih dolar, kurung tutup dibagi double kurung buka H5 atau hasil dari return ekspektasi Bank BRI, di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi H2 atau hasil dari return bebas resiko, di tengahnya kita kasih dolar, kurung tutup dikali kurung buka I5 atau hasil return ekspektasi dari Bank BNI, di tengahnya kita kasih dolar, dipangkat 2, ditambah dengan I5 atau hasil return ekspektasi Bank BRI, kita tengahnya dikasih dolar, dikurangi H2 atau hasil dari return bebas resiko, di tengahnya dikasih dolar, kurung tutup dikali H6 atau hasil dari deviasi standar untuk Bank BRI, di tengahnya kita kasih dolar, dipangkat 2, dikurangi double kurung buka H5 atau hasil dari return ekspektasi Bank BRI, di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi H2 atau hasil return bebas resiko, di tengahnya dikasih dolar, kurung tutup, dikurangi I5 atau hasil dari return ekspektasi Bank BNI, di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi H2 atau hasil dari return bebas resiko, di tengahnya kita kasih dolar, double kurung tutup, dikali dengan H8 atau hasil dari kovarian, kurung tutup, enter. Nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk mencari nilai optimal untuk Bank BNI, kita menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang hasil nilai optimal yang kita cari tadi. Jadi 1 dikurangi G37, hasilnya 0,14. Nah, untuk mencari yang di sini kita tinggal drag dari atas tadi, dari atasnya. Nah, nanti akan muncul sendiri. Oke. Selanjutnya kita mencari titik letak nilai optimalnya. Kita masukkan 0,00000, ini adalah turunan dari atasnya. Dan di sini yang 0,000959 sekian itu adalah nilai hasil dari nilai return bebas risiko yang kita cari tadi. Lalu yang di sini ini adalah hasil dari deviasi standar untuk Bank BRI. Jadi ini hasil deviasi standar untuk Bank BRI. Kita tulis di sini untuk Bank BRI, dan yang di sini adalah hasil deviasi standar untuk Bank BNI. Lalu kita untuk mencari nilai yang di sini, kita menggunakan rumus sama dengan plus J39. J39 di sini adalah hasil dari return bebas risiko tadi, di tengahnya dikasih dolar, ditambah double kurung buka J37 atau hasil turunan dari nilai optimal, hasil dari ERP nilai optimal tadi,
di tengahnya kita kasih dolar, dikurangi J39 atau hasil dari return bebas resiko, kurung tutup, dibagi I37 atau hasil standar deviasi dari nilai optimal tadi. Kurung tutup, kita enter, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan untuk yang Bank BNI, rumusnya sama dengan yang Bank BRI tadi. Bedanya yang dipakai di sini adalah deviasi standarnya Bank BNI. Untuk yang Bank BRI tadi kan kita pakai standar deviasinya Bank BRI. Nah, untuk yang Bank BNI kita pakai yang Bank BNI. Untuk selanjutnya kita membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik ini caranya sama seperti yang awal-awal tadi. Kita tinggal blok aja hasil dari standar deviasi dan ERP tadi dari awal sampai akhir, sampai yang Bank BNI tadi. Lalu kita klik insert, kita cari scatter pakai yang ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini.